Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adisti Utari, kelas 11 IPS 1 dari SMA Permita. Di video ini saya akan bertanya kepada ibu saya mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pertanyaan pertama, menurut ibu, bagaimana sistem hukum dan sistem peradilan yang ada di Indonesia saat ini? Apakah sesuai dengan UUD yang berlaku? Menurut Ibu sudah ya, karena sistem hukum dan peradilan di Indonesia dibuat berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Pertanyaan kedua, menurut ibu, mengapa sistem hukum dan sistem peradilan itu harus ada di setiap negara? Karena hukum itu sangat penting dan merupakan salah satu hal yang melandasi kehidupan kita sebagai masyarakat. Apabila penegakan hukum suatu negara berjalan dengan baik, maka negara itu akan maju. Pertanyaan ketiga, menurut ibu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia? Masih ada ya beberapa masyarakat yang menganggap bahwa pelaksanaan hukum belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi masyarakat tuh merasa kehilangan kepercayaan terhadap hukum di Indonesia. Pertanyaan keempat, menurut ibu, apakah fakir miskin dan anak terlantar sudah tertangani dengan baik oleh negara sesuai dengan pasal 34 ayat 1 UUD 1945? Sepertinya masih belum tertangani dengan baik ya, karena masih banyak pengemis, anak mengamen, dan penjual asongan di lampu merah dan di jalan-jalan. Pertanyaan kelima, menurut ibu, bagaimana cara menciptakan sistem hukum yang adil saat situasi sedang tidak kondusif? Beri sanksi yang tegas bagi yang melanggar, dan apapun perintah dan larangan harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Pertanyaan keenam, menurut ibu, hukum seperti apakah yang tepat untuk diberikan kepada orang yang telah berbuat kejahatan? Pelaku kejahatan harus dihukum sesuai dengan besarnya kesalahan agar bisa memberikan efek jera dan membuat pelaku menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman. Pertanyaan ketujuh, menurut ibu, peran masyarakat seperti apa yang diperlukan untuk membangun sistem hukum dan peradilan yang baik di Indonesia? Masyarakat harus aktif melaporkan tindakan melanggar hukum, baik yang dilakukan oknum penegak hukum maupun masyarakat sipil. Pertanyaan ke-8, apa pandangan ibu tentang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, yang ternyata mayoritas pelaku koruptor hanya divonis dengan hukuman ringan, berbeda dengan kasus-kasus lain yang terlihat ringan seperti mencuri, tapi kenyataannya mendapatkan hukuman yang lebih berat. Menurut ibu, apakah itu yang dinamakan sistem hukum secara adil? Menurut Ibu sih sangat tidak adil ya. Mungkin ini terjadi karena hukum di negara ini masih seperti mata pisau, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan ini merupakan ketidakadilan bagi rakyat kecil. Pertanyaan ke-9, menurut beberapa kabar berita, mengatakan bahwa masih banyak terjadi praktik suap para penegak hukum. Apa pendapat ibu mengenai hal tersebut? Harus diperketat lagi ya pengawasan terhadap para penegak hukum dan berikan sanksi yang berat apabila terbukti menerima suap. Pertanyaan terakhir, menurut ibu, mengapa masih banyak kasus-kasus yang belum terpecahkan dan terselesaikan tapi sudah ditutup duluan? Apakah ketidakmampuan para penegak hukum untuk menyelesaikannya, atau apakah ada orang dalam yang memang sudah berencana dan bekerja sama agar kasus tersebut tidak dituntaskan? Apa pendapat ibu mengenai hal tersebut? Mungkin ya kemungkinan itu bisa terjadi karena satu, mengumpulkan barang bukti tidaklah mudah bagi para penegak hukum. Dua, kemungkinan masih banyak oknum yang bekerja sama untuk menghilangkan barang bukti tersebut agar kasusnya tidak terselesaikan lebih lanjut dan lama-kelamaan kasus tersebut akan dilupakan dan menghilang. Oke teman-teman, demikianlah video wawancara saya bersama ibu saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan pernyataan yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.